Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem. Saya itu dulu pendukung Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang sih nggak lagi. Menurut saya sekarang mereka sudah mengkhianati amanah yang diberikan pada mereka. Menurut saya sekarang mereka tidak lagi memperjuangkan keadilan, tidak lagi memperjuangkan kesejahteraan. Saya bahkan menganggap mereka tidak pantas lagi menyebut diri sebagai partai Islam. Setelah dideklarasi oleh Partai Nasdem, apakah nasib Anies bakal berjalan mulus seperti jalannya bom bongkar? Menurut gua belum tentu. Sekarang memang Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Tetapi kan nggak cukup. Inilah yang disadari betul oleh Surya Paloh bahwa Partai Demokrat maupun PKS menjalin komunikasi dengannya dan Nasdem tidak tulus. Tapi ada udang di balik bakwan, alias membawa kepentingan masing-masing. Atau dengan kata lain, mereka hanya memanfaatkan partainya saja. Hingga ia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, yakni tidak masalah jika Nasdem batal berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. 3 partai yang sekarang sedang sibuk-sibuknya menurut saya adalah Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di saat partai yang lain lebih santai karena mereka memang sedang menunggu arahan besar untuk bersatu menghadapi Pilpres 2024, Nasdem, PKS, dan Demokrat justru sedang sibuk-sibuknya merapihkan ikatan di antara mereka bertiga. Tanggapi kritik PKS, Ade Armando yang memecah belah justru kubu Anies. Setelah Ade Armando soal suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 menuai kritik keras dari PKS. PKS menilai Ade Armando memecah belah persatuan. Ade Armando balik mengkritik. Bagi media sosial ini menjelaskan pihak yang memecah belah adalah pihak yang menggunakan politik identitas demi memenangkan misinya. Ade juga tidak merasa sebagai pelaku politik identitas. Ade ingin semua calon presiden di Pilpres 2024 bertarung adu gagasan, mengedepankan rasio, bukan menggunakan agama. Ade menyatakan akan melawan politik identitas. Soal video, pernyataan Ade Armando diunggah di YouTube Cokro TV dengan judul Ade Armando, bila suara umat Kristen terbelah, Anies akan menang. Video itu ramai di Twitter pada hari ini. Hal yang menonjol dalam video Ade itu adalah kalau umat Kristen kompas, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Ade Armando menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, jumlah pemilih Muslim untuk Anies dan Ganjar Pranowo bersaing ketat. Namun apabila pemilih Kristen tidak kompak, maka itu keuntungan bagi Anies. Kubu Anies dinilainya sadar betul dengan signifikasi suara pemilih Kristen. Maka pendekatan itu dilakukan untuk menggait suara warga Kristiani. Kritik PKS. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengkritik keras narasi yang dilontarkan Ade Armando. Narasi itu, kata Khalid, cenderung memecah belah bangsa. Khalid mengatakan sudah saatnya berkompetensi dengan membawa gagasan, bukan sentimen keagamaan. Khalid mengatakan Anies selama ini selalu membawa gagasan di depan publik seperti yang dilakukan di Jakarta. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan capres-cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartil
efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PBB dan PPP 2,0%. Sisanya adalah partai baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%, serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Polmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden, mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Kriteria cawapres Anies. Calon Presiden naungan Partai Nasdem Anies Baswedan ungkap 3 kriteria yang layak menjadi pasangannya untuk maju sebagai calon wakil presiden di bursa pemilu 2024. Bagi Anies, 3 kriteria ini cukup kuat untuk menjadi pasangannya dan yakin memenangkan kontestasi politik tersebut apabila 3 kriteria ini dipenuhi. Dia pun kembali menegaskan 3 kriteria yang tepat adalah sosok yang membantu kemenangan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan capres dari Partai Nasdem mengaku belum menentukan pilihan soal sosok untuk cawapres yang akan mendampinginya berlaga pada ajang Pilpres 2024. Menurut Anies, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat atau Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Pilih AHY atau Aher. Capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengaku belum menentukan pilihan sosok cawapresnya untuk Pilpres 2024. Menurut dia, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan baru akan dibuka pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Di hadapan awak media, Anies berjanji akan mengajak para wartawan jika dirinya memiliki agenda kegiatan. Menurut dia, koalisi tersebut akan diumumkan jika sudah tiba saatnya. Nasdem optimis menangi Pilpres 2022. Partai Nasdem percaya diri dapat memenangkan Pilpres 2022 lantaran memiliki calon presiden Anies Baswedan yang disebut cerdas. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan. Adapun 2 hal yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah perihal program yang baik dan program perbaikan menuju lebih baik. Adapun Farhan sebut kondisi politik dewasa ini perlu angin segar perubahan. Sosok Anies Baswedan merupakan capres yang membawa perubahan baru di bursa pemilihan umum 2024 mendatang. Sebagaimana diberitakan, kini Anies Baswedan resmi didapuk menjadi jagoan Partai Nasdem dengan menghadapi pemilu 2024.